Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi teori belajar. Kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri, Alfiani Umi Farha, kemudian yang kedua ada rekan saya Alifia Zahra Nada, yang ketiga ada Handika Setia Dharma, yang terakhir ada Rahmatika Kusuma Wardani. Nah, untuk pemaparannya mengenai pemaparan pertama nanti akan disampaikan oleh Rahmatika, kemudian pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Alfiani, kemudian selanjutnya oleh Alivia, dan pemaparan terakhir akan disampaikan oleh Handika. Untuk pemaparan pertama kami persilahkan buat Mbak Cika. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Nah, teori behavioristik menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Teori ini mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Dengan kata lain, teori behavioristik atau teori behaviorisme ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Jika siswa tidak menunjukkan perilaku setelah diberikan pelajaran, maka menurut teori ini siswa tersebut tidak dapat dikatakan teori telah belajar dengan baik. Next. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan teori behavioristik di dalam kelas. Contoh yang pertama yaitu ketika proses pembelajaran guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Contoh yang kedua, guru memberikan banyak latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Dan contoh yang terakhir yaitu evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Implikasi teori behavioristik dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan juga fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik ini memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge ke orang yang belajar atau seorang pembelajar. Demikian halnya dalam pembelajaran, pembelajar dianggap sebagai objek pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik. Oleh karena itu, para pendidik mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan menggunakan standar-standar tertentu dalam proses belajar mengajar yang harus dicapai oleh seorang pembelajar. Begitu juga dalam proses evaluasi belajar, pembelajar diukur hanya pada hal-hal yang nyata dan dapat diamati, sehingga hal-hal yang bersifat tidak teramati kurang dijangkau dalam proses evaluasi. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori sosial kognitif. Jadi untuk model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi itu diproses. Kemudian teori ini itu menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia itu terjadi dalam sebuah lingkungan sosial.
dengan mengamati orang lain, kemudian manusia akan memperoleh pengaturan, kemudian aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap-sikap. Eh, Contoh penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran yaitu guru bisa mendorong siswa untuk berdiskusi terhadap materi yang telah disampaikan, kemudian meminta siswa untuk memberikan ide atau pendapat yang mereka miliki, dan hal-hal lainnya yang membuat siswa terus bergerak atau menggunakan logikanya dalam pembelajaran. Next. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Nah, untuk konstruktivisme adalah pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran itu lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Dengan teori ini, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, kemudian mencari ide, dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan yang baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Selain itu, siswa itu terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsepnya. Nah, ini contoh penerapannya yaitu guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif, serta mengarahkan peserta didik untuk memahami materi, lalu membimbing peserta didik secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mencari dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alicia. Baik, selanjutnya model-model berdasarkan prinsip konstruktivisme. Seperti yang telah dijelaskan bahwa teori konstruktivisme merupakan pembelajaran yang memberikan pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi secara langsung dengan masalah atau konsep. Kemudian model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip tersebut, yang pertama adalah model inquiry. Pada model ini, peserta didik diberikan fasilitas untuk dapat mencari tahu sendiri mengenai materi pembelajaran yang disajikan dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan investigasi secara mandiri. Langkah-langkah dalam model pembelajaran ini yang pertama adalah orientasi, kemudian merumuskan masalah, kemudian merumuskan hipotesis, selanjutnya mengumpulkan data, kemudian data tersebut akan diuji dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Setelah itu, yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Kemudian, model pembelajaran yang kedua adalah model problem-based learning, di mana pada model pembelajaran ini, peserta didik akan dihadapkan pada masalah nyata, kemudian peserta didik dapat menyelesaikan masalah tersebut secara ilmiah. Sehingga nantinya diharapkan melalui model pembelajaran ini, peserta didik dapat menyusun pengetahuannya sendiri, serta meningkatkan kepercayaan dirinya. Langkah-langkah dalam pembelajaran model problem-based learning yang pertama adalah orientasi peserta didik terhadap masalah. Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Selanjutnya adalah membimbing peserta didik untuk kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya, kemudian menganalisis proses pemecahan masalah yang ada, dan dilanjutkan yang terakhir adalah evaluasi. Kemudian yang terakhir adalah model pembelajaran project-based learning, di mana pada model pembelajaran ini, peserta didik nantinya menggunakan atau mencari suatu permasalahan sehingga proses permasalahan tersebut merupakan langkah awal dalam belajar. Kemudian, peserta didik mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang ia dapatkan sesuai dengan pengalaman dalam bentuk kegiatan yang nyata atau kontekstual. Langkah-langkah dalam model pembelajaran project-based learning yang pertama adalah guru memberikan kepada peserta didik yaitu penugasan proyek. Kemudian, mendesain perencanaan untuk proyek perencanaan. Kemudian, pendidik dapat menyusun jadwal pelaksanaan untuk menyelesaikan proyek yang ada. Kemudian, pendidik memonitor peserta didik dalam menyelesaikan tugas proyeknya. Kemudian,
Guru dapat menguji hasil proyeknya dan melakukan evaluasi. Untuk slide selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Mas Handika. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di dalam kelas dengan gambaran sebagai berikut. Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk sukses. Meningkatkan motivasi siswa yang memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses merupakan suatu tantangan bagi seorang pendidik. Diperlukan suatu rencana yang tepat agar dapat membantu siswa tersebut agar dalam mendapat hasil yang lebih baik. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk membantu siswa tersebut. Pertama, kenali dan pahami siswa. Pendidik dapat meluangkan waktu untuk mengenal siswa tersebut. Pendidik dapat memulainya dengan mempelajari latar belakang dan kebutuhan siswa. Dari situ diharapkan pendidik mengetahui penyebab rendahnya motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa tersebut. Selanjutnya, ciptakan hubungan yang positif dengan siswa. Pendidik menunjukkan perhatian, empati, dan dukungan kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berbicara secara pribadi dengan siswa untuk mendengarkan dan memahami masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Selain itu, pendidik dapat mengetahui minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Yang selanjutnya menunjukkan tujuan yang realistis. Pendidik membantu siswa dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang pendek. Tujuan ini harus dibuat realistis dan sesuai dengan kemampuan siswa, agar dapat segera direalisasikan sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa. Lalu, memberikan pelajaran yang relevan. Pendidik dapat mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, terutama dengan minat dan hobi yang dimiliki oleh siswa, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih menarik bagi siswa tersebut. Selanjutnya, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Pendidik menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, seperti melalui diskusi kelompok, permainan edukatif, dan eksperimen, yang memungkinkan siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Lalu, komunikasi dengan orang tua. Berkomunikasi secara teratur dengan orang tua atau wali murid untuk bersama-sama mencari masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi oleh siswa, serta cara untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Pendidik mengamati kemajuan siswa secara teratur, kemudian memberikan umpan balik yang membangun sehingga siswa dapat melihat pencapaian yang telah didapat. Lalu, pendidik melakukan evaluasi terhadap apa yang siswa telah lakukan dan juga langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam upaya membantu siswa tersebut. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memaparkan materinya. Sekian untuk pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.